telah ada upaya memposisikan terdakwa sebagai pihak yang dipersalahkan, menyudutkan terdakwa secara personal. Sidang dengan tersangka Jaksa Pinangki Sirna Malasari kembali digelar di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Agenda sidang kali ini mendengarkan pembacaan nota keberatan atau eksepsi. Tim kuasa hukum Jaksa Pinangki keberatan atas dakwaan penuntut umum yang menyebut Jaksa Pinangki diduga menerima suap sebanyak $500 Amerika Serikat dari Joko Chandra, tindak pidana pencucian uang dan pemufakatan jahat. Menurut kuasa hukum Pinangki, dakwaan jaksa penuntut umum itu disebut tidak didasarkan dengan bukti yang tidak sesuai. Selain itu, kuasa hukum Pinangki juga menyebut ada upaya untuk menyudutkan Pinangki secara personal. Kami ingin menyampaikan kembali dalam persidangan ini bahwa kasus yang membeli terdakwa yang diduga telah menerima suap, memberikan suap, bermufakat jahat, serta melakukan pencucian uang didasarkan pada bukti-bukti keterangan yang tidak bersesuaian. Ditambah lagi dengan banyaknya opini-opini yang sengaja dibentuk dan digiring oleh sejumlah pihak sehingga mempersalahkan terdakwa untuk hal-hal yang tidak dilakukan. Penyidik dan pihak kejaksaan pun seolah sengaja lepas tangan dan segera melimpahkan kasus ini ke pengadilan karena khawatir pada tekanan publik. Melihat fakta ini, tidaklah berlebihan apabila kami mengatakan bahwa sebenarnya sejak awal telah ada upaya memposisikan terdakwa sebagai pihak yang dipersalahkan, salah satunya dengan opini-opini yang menyudutkan terdakwa secara personal. Sebelumnya, Jaksa Pinangki didakwa pasal Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, serta Undang-Undang Pemufakatan Jahat. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Polisi gelar rekonstruksi kasus pemerasan dan pelecehan seksual saat rapid test di Bandara Soekarno-Hatta. Buruh gelar unjuk rasa di depan gedung DPR RI tolak rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Polisi dalami pengakuan pencoret musola yang terpengaruh ajaran di media sosial. Selamat sore, demikian tadi berita pilihan iNews Sore yang akan menemani selama 2 jam ke depan. Bersama saya Kutsia Firdausi. Dan saya Stefani Patricia. Kita awali iNews Sore hari ini dengan informasi gudang kabel milik PLN seluas 600 meter persegi di kawasan Kalideres, Jakarta terbakar. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api cepat membesar. Diduga kobaran api berasal dari korsleting arus listrik. Kebakaran di Kalideres Permai, mohon bantuan. Gudang kabel milik PLN seluas 600 meter persegi di kawasan Kalideres, Jakarta Barat pagi tadi terbakar. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api cepat membesar. Diduga kobaran api berasal dari korsleting arus listrik. Ini kayaknya kabel bekas. Ini karena gudang kabel. Itu ada kontraktor lah, mungkin ini gudangnya kontraktor. Ada kuli yang tidur di sini, nggak tahu dia lengah apa teledor, ditinggal pergi kebakaran. Untuk mencegah kebakaran merambat ke permukiman, 14 unit mobil pemadam kebakaran pun dikerahkan. Setelah 1 jam, api berhasil dipadamkan. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian ditaksir hingga ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Puluhan nelayan di Kabupaten Tuban, Jawa Timur menggeruduk dan menutup paksa pabrik pengolahan ikan. Aksi ini dipicu pengelola pabrik yang membuang limbah ke laut sehingga mencemari perairan. Para nelayan yang kesal langsung mendatangi pabrik pengolahan ikan PT Nasional Indomina di Tuban, Jawa Timur. Mereka mendatangi karyawan dan meminta mereka untuk menghentikan kegiatan operasional dan menutup pabrik. Tak sampai di situ, mereka juga membuang ikan segar yang ada di depan gudang serta menyiram pabrik dengan air limbah dan ikan busuk.
Aksi warga ini dipicu pembuangan limbah pabrik ke laut sehingga mengakibatkan perairan di sekitar berbau tidak sedap dan menyebabkan gatal-gatal pada kulit. Pengelola pabrik yang bernegosiasi dengan nelayan kemudian bersedia untuk menutup pabrik. Pelaku vandalisme rumah ibadah di perumahan Villa Tangerang Elok, Kabupaten Tangerang, Banten masih menjalani pemeriksaan intensif. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, pelaku nekat melakukan vandalisme lantaran memiliki pemahaman bahwa perbuatannya benar. Polisi terus mendalami kasus vandalisme di rumah ibadah di perumahan Villa Tangerang Elok, Kabupaten Tangerang, Banten. Pelaku vandalisme telah ditangkap tanpa perlawanan di rumahnya yang ternyata hanya berjarak 50 meter dari tempat kejadian perkara. Dari hasil pemeriksaan sementara diketahui pelaku berinisial S yang masih berusia 18 tahun merupakan mahasiswa di salah satu perguruan tinggi di Jakarta. Motif sementara pelaku nekat melakukan vandalisme lantaran memiliki pemahaman bahwa perbuatannya benar. Sampai dengan saat ini pemeriksaan masih berlangsung. Sementara motifnya adalah bahwa apa yang dia kerjakan kemarin diyakini sebagai sesuatu yang benar oleh pelaku. Itulah pemahaman yang dia yakini. Ini masih kita dalami, masih ya. Sementara masih sendiri, ya, masih sendiri. Belum ditemukan ada yang menyuruh atau bersama dengan orang lain. Sementara fakta di TKP dan hasil penyelidikan yang kita lakukan masih dilakukan oleh sendiri saja. Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad meminta aparat penegak hukum segera mengusut tuntas vandalisme di dalam tempat ibadah tersebut. Kami minta kepada aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas motif pelaku dan kemudian jikalau ada hal-hal lain yang perlu didalami lebih dalam lagi, tidak hanya cukup kemudian menangkap pelaku, tapi kemudian didalami. Mungkin ada hal-hal yang lebih daripada cuma coret-coret, demikian. Pasca peristiwa vandalisme bernada kebencian, Musola Darussalam di perumahan Villa Tangerang Elok Pasar Kemis dijaga ketat warga dan petugas. Beberapa warga dengan dibantu aparat bergotong royong membersihkan dan mengecat ulang seluruh bagian tembok musola yang menjadi sasaran vandalisme. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Satreskrim Polres Bandara Soekarno-Hatta menggelar rekonstruksi kasus pemerasan dan pelecehan seksual oleh oknum tenaga kesehatan di Bandara Soekarno-Hatta. Rekonstruksi memperagakan 32 adegan. Satuan Reserse Kriminal Polres Bandara Soekarno-Hatta menggelar rekonstruksi kasus pemerasan dan pelecehan seksual di Bandara Soekarno-Hatta. Polisi menghadirkan tersangka yang merupakan tenaga kesehatan di Bandara Soekarno-Hatta dan beberapa saksi. Rekonstruksi digelar di 5 titik, yakni di pintu 5 kedatangan Terminal 3, ruang tunggu, tempat rapid test, area lift, dan eskalator. Total 32 adegan diperagakan oleh tersangka berinisial EFY dan pemeran pengganti korban berinisial LHI. Pelecehan seksual terjadi di 2 titik, yakni di area ruang tunggu dan sekitar eskalator. Sedangkan untuk pemerasan terjadi tidak hanya di ruang rapid test, tapi juga di area ruang tunggu. Dan selengkapnya terkait rekonstruksi pemerasan dan pelecehan seksual di Bandara Soekarno-Hatta, sudah bergabung bersama kami Kasat Reskrim Polresta Bandara Soekarno-Hatta, Kompol Alexander Yuriko. Selamat sore Pak Yuriko. Selamat sore, Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Pak Yuriko, apa hasil rekonstruksi fakta-fakta baru yang ditemukan dalam rekonstruksi tadi? Ya, jadi pada hari ini, hari Rabu tanggal 30 September 2020, kami tim penyidik Satreskrim Polres Kota Bandara Soekarno-Hatta menyelenggarakan proses rekonstruksi terhadap perkara dugaan tindak pidana pelecehan, penipuan, dan juga disertai dengan pemerasan. Kegiatan kami laksanakan dimulai pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat tadi, kami langsungkan selama kurang lebih 3 jam. Jadi selama 3 jam tersebut, kami melakukan rekonstruksi yang tujuan utamanya adalah 2 hal. Yang pertama untuk kelengkapan berkas perkara, yang kedua adalah untuk
penyidik dapat menyamakan keterangan yang diberikan antara para saksi, korban, dan tersangka. Selama 3 jam diperagakan 32 adegan yang memang benar-benar menggambarkan secara utuh bahwa apa yang dilakukan oleh tersangka terhadap korban adalah sebuah benar-benar rangkaian tindak pidana yang bukan hanya melibatkan satu tempat, akan tetapi peristiwa ini juga berulang. Saya dapat jelaskan bahwa untuk yang penipuannya, jadi rangkaian kata bohong yang disampaikan tersangka kepada korban bahwa hasil rapid korban untuk yang pertama kali adalah reaktif, yang nyatanya adalah tidak reaktif, terjadi di tempat pengambilan rapid, tes corona secara rapid. Akan tetapi kemudian pemberian uang sejumlah 1.400.000 dari korban kepada tersangka melalui fasilitas atau e-banking terjadi di luar area pengambilan rapid test, yaitu di bagian Terminal 3 ada yang sebelum masa pandemi ini adalah tempat berkumpul para penumpang, yaitu di smell area atau tempat berkumpul demikian. Termasuk juga sangkaan dugaan tindak pidana terkait dengan pelecehan, bahwa pelecehan tersebut terjadi atau dilakukan dari tersangka kepada korban dengan memanfaatkan situasi korban yang mohon maaf berjenis kelamin wanita, perempuan, dan keterdesakan korban akan waktu sebagai syarat penerbangan, yaitu sehingga kemudian menyetujui apapun yang diomongkan oleh tersangka. Pelecehan tersebut bukan hanya terjadi di satu tempat, yaitu di 2 tempat, yaitu sesaat setelah korban memberikan uang sejumlah 1.400.000 melalui dan e-banking di smile area tadi, bahkan terjadi satu kali lagi pada saat korban akan melakukan menuju ke check-in counter. Artinya sebelum tersangka dan korban berpisah masih sempat tersangka melakukan sentuhan yang tidak diperlukan dan tidak diperbolehkan kepada korban yang untuk menjadi rumusan sangkaan pasal pelecehan. Demikian, Mbak. Baik, pelecehan terjadi di 2 kali di 2 tempat berbeda. Apakah ini sudah sesuai dengan keterangan korban maupun juga bukti rekaman CCTV? Ya, kesesuaian itu kami dapatkan dan lebih kami yakini melalui proses rekonstruksi ini. Oh iya, Mbak, dapat saya sampaikan bahwa dalam proses rekonstruksi ini kami hadirkan beberapa saksi yang merupakan rekan kerja dari tersangka dan juga kami hadirkan tersangka. Akan tetapi korban tidak kami hadirkan. Kenapa? Kami sudah berkoordinasi, berkonfirmasi dengan Komnas Perempuan dan beberapa praktisi perempuan dan anak. Dan di samping juga penyidik ingin menunjukkan profesionalitas dalam penanganan perkara ini bahwa korban secara resminya mendapatkan asesmen dari petugas P2 TP2 Kabupaten Gianyar Provinsi Bali yang menggambarkan bahwa korban adalah dalam keadaan trauma. Artinya apa? Kami tidak ingin memunculkan yang namanya reviktimisasi. Korban kemudian menjadi korban lagi dengan harus hadir di proses rekonstruksi, terutama dengan bertemu dengan tersangka. Baik, kita tunggu nanti kelanjutannya seperti apa proses hukumnya. Terima kasih Kompol Alexander Yuriko sudah bergabung bersama kami. Sebelumnya korban pelecehan dan pemerasan saat rapid test di Bandara Soekarno-Hatta bercerita di akun media sosialnya. Kasus tersebut pun viral di media sosial dan membuat polisi jemput bola untuk menyelesaikannya. Pelarian aksi oknum tenaga medis EFY terhenti setelah tim Reskrim Polres Bandara menangkap tersangka di rumah kerabatnya di kawasan Balige, Toba, Sumatera Utara. Peristiwa bermula ketika tersangka mengubah hasil rapid test korban yang semula non-reaktif menjadi reaktif. Pelaku kemudian menawarkan jasa mengubah hasil rapid test menjadi non-reaktif dengan imbalan uang sebesar 1,4 juta rupiah. Tersangka mengaku memanipulasi hasil rapid test korban karena menginginkan uang, sementara pelecehan seksual karena nafsu sesaat. L sudah resmi membuat laporan polisi terkait apa yang dialaminya. Kemudian juga saudari L sudah diambil keterangannya, yang bersangkutan menyampaikan peristiwa yang dialaminya, yaitu yang bersangkutan merasa diperlakukan tidak senonoh atau pelecehan. Kemudian yang bersangkutan juga menyampaikan terkait yang mengirimkan uang ataupun mentransfer uang sejumlah 1,4 juta yang bersangkutan merasa ada pemerasan terhadap dirinya. Pelan-pelan, Bang. Mundur, Bang. Dari tersangka, polisi menyita bukti transfer, uang, dan rekaman CCTV. Pelaku terancam pidana penjara selama 5 tahun. Dalam penyelidikan, polisi menemukan fakta tersangka bukan seorang dokter karena belum mengikuti ujian kompetensi profesi kedokteran Indonesia. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan.
Gerakan Pemuda Ansor Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara melaporkan pemilik akun Facebook yang diduga menghina Wakil Presiden Maruf Amin ke Mapolres Tanjung Balai. Dalam unggahannya, pemilik akun Facebook tersebut menyandingkan foto Ma'ruf Amin dengan aktor film dewasa Jepang Shigeru Tokuda alias kakek Sugiono. Meski pemilik akun telah meminta maaf dan menghapus unggahannya, Ketua GP Ansor Tanjung Balai Salman Al-Haris Saragi menyebut menyandingkan foto aktor film dewasa Jepang dengan Wakil Presiden Maruf Amin merupakan penghinaan. GP Ansor Tanjung Balai kemudian melaporkan penghinaan Wakil Presiden ke Mapolres Tanjung Balai dan meminta polisi mengusut tuntas kasus ini. Alhamdulillah kami sudah melaksanakan laporan pada Jumat malam Sabtu yang lalu langsung ke Polres Tanjung Balai dalam hal pengaduan masyarakat. Kami sangat keberatan, kami sudah melaporkan oleh Forman S ke pada pihak yang berwajib dalam hal ini polisi supaya melakukan pengusutan secara tuntas lah. Karena tidak hanya sekali ini ya Wakil Presiden dilakukan penghinaan lah saya kira ya, atau hal yang semacam itu di media sosial. Sehingga kalau itu dilakukan secara tuntas bisa ketahuan motifnya apa, latar belakangnya apa, adakah kaitan dengan hal yang sebelum-sebelumnya seperti banyak yang dilakukan di media sosial, ada isu mengenai mundur dan segala macam itu kan yang faktanya tidak ada tapi seakan-akan ada. Itu saya kira permainan-permainan yang tidak faktual di media sosial. Seorang kakek nyaris dihakimi warga karena mencabuli anak di bawah umur. iNews Sore akan kembali dengan info selengkapnya sesaat lagi.